Protes keras dilayangkan masyarakat terhadap pernyataan Menpora yang melarang penggunaan GBK untuk event apapun demi menyambut Piala Dunia U20 2023 mendatang. Padahal kita tahu dalam waktu dekat tercatat ada beberapa event yang sudah mengumumkan mengambil lokasi di GBK. Salah satu yang terbesar adalah tahun depan ada konser Blackpink ya di bulan Maret tahun 2023. Bagaimana nasibnya dan bagaimana peruntukan GBK yang seharusnya bergabung bersama kami malam hari ini ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam Tiffany. Baik Pak Zainuddin, setelah kemarin pernyataan melarang penggunaan GBK untuk semua event apapun langsung mendapatkan protes keras dari warganet di lini masa. Karena ada beberapa event yang dalam waktu dekat, salah satu yang terbesar adalah Blackpink yang juga sudah mengumumkan akan mengambil lokasi di GBK pada bulan Maret 2023 tahun depan. Bagaimana nasibnya Pak Menteri? Ini mau dipindah kemana? Ada opsinya? Ya, baik. Ya, terima kasih Tiffany. Saya kira yang saya sampaikan itu kan begitu ada teman-teman para jurnalis dari berbagai media menanyakan bagaimana persiapan Piala Dunia U20 tahun 2023 akan datang. Nah, dari catatan FIFA, kita itu ada 6 stadion yang akan digunakan menjadi tempat pertandingan, di samping ada lapangan-lapangan untuk latihan. Untuk Jakarta itu ada GBK, untuk Bandung ada Jalak Harupat, untuk Solo ada Manahan, untuk Surabaya ada Gelora Bung Tomo, untuk Palembang ada Jakabaring, dan untuk Bali ada Wayan Dipta. Nah, semua stadion-stadion yang saya sebutkan tadi oleh FIFA sudah didaftarkan sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U20 tahun depan. Pada saat inspeksi FIFA terakhir, mereka menyatakan bahwa dari ke-6 stadion yang akan digunakan untuk pertandingan maupun lapangan latihan yang di sekitarnya itu harus ada renovasi. Walaupun tidak renovasi mayor, tetapi renovasi minor saja. Nah, pada umumnya itu yang disoroti oleh FIFA adalah urusan rumput. Nah, kita tahu bahwa rumput ini tidak cukup 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan untuk merenovasi rumputnya. Butuh beberapa bulan lah kira-kira begitu. Maka saya bisa pastikan begitu sudah mulai masuk Kementerian PUPR ke dalam stadion itu untuk merenovasi, tentu semua kegiatan sudah tidak dibolehkan lagi. Dan itu akan diawasi oleh FIFA. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang oleh masing-masing lapangan atau masing-masing stadion itu sudah dijadwalkan, tentu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan FIFA World Cup Under-20. Karena apa? Kita menjadi pemenang bidding tuan rumah FIFA World Cup Under-20 karena ada kesanggupan kita menyiapkan stadion-stadion tempat untuk bertanding yang standar FIFA. Kalau tidak kita tidak punya, pasti tidak akan dimenangkan kita dalam bidding sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 tahun 2019 yang lalu. Harusnya ini akan dilaksanakan 2021, tetapi karena ada pandemi, kemudian FIFA memundurkan pelaksanaannya di tahun 2023, tepatnya bulan Mei sampai dengan Juni. Nah, itu pasti FIFA akan mengawasi tempat-tempat ini. Mereka akan pastikan apakah kita sebagai tuan rumah sudah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh FIFA itu atau tidak. Dan yang selanjutnya akan diawasi sampai dengan penggunaannya untuk FIFA World Cup Under-20. Gitu, baik. Tiffany. Itu background-nya ya. Nah, tapi permasalahan ya pihak promotor salah satunya untuk event di tahun depan, Blackpink sudah mengumumkan terang-terangan bahwa akan menggunakan GBK sebagai lokasi. Nah, ini bagaimana Pak Zainuddin? Ya,
Ya tentu itu urusannya dengan yang punya pengelola stadion. Misalnya untuk Jakarta GBK ya dengan pengelola GBK biar nanti dibicarakan saja. Oke. Itu Mhm. bukan dengan kami urusannya. Oke, intinya untuk event apapun karena memang untuk tahapan renovasi, kemudian pemeliharaan menjelang Piala Dunia U20 ini memang tidak boleh ada event apapun, maupun olahraga, maupun juga hiburan ya Pak Menteri ya. Nah, apakah nanti setelah Piala Dunia U20 di tahun 2023 berjalan, sudah selesai, apakah ini kembali diizinkan untuk menggunakan GBK sebagai event atau tempat penyelenggara event-event seperti festival musik, konser, dan lain sebagainya di luar acara olahraga? Ya, kan sebenarnya GBK ini dibangun oleh Bung Karno dulu itu untuk kegiatan olahraga. Kan kita tahu itu ya pada saat kita menjadi tuan rumah Asian Games waktu itu. Dan kemudian direnovasi oleh Presiden Joko Widodo untuk juga kegiatan kita menjadi tuan rumah Asian Games. Nah memang peruntukannya ini untuk kegiatan olahraga. Tetapi bila ada kegiatan-kegiatan lain itu tergantung bagaimana kebijakan dari pengelola. Tapi catatannya kegiatan olahraga harus menjadi prioritas. Tidak boleh kegiatan olahraga kalah dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau memang kegiatan olahraga tidak menggunakan, ya silakan pengelola GBK. Yang penting standar itu tetap terjaga. Nah saya memang perbaikan-perbaikan setelah kegiatan itu yang harus kita jaga betul karena merenovasi ini memakan waktu berbulan-bulan. Sementara dipakai beberapa sehari 2 hari saja bisa menimbulkan pasti ada kerusakan dan sebagainya dan harus direnovasi. Itu saja. Saya kira itu tergantung kebijakan dari pengelola, tetapi yang penting stadion-stadion ini memang tujuannya untuk kegiatan olahraga. Oke, termasuk di luar event olahraga seperti kampanye politik pun itu juga sering mengambil tempat di GBK, itu artinya diizinkan karena ini dikembalikan ke pihak pengelola ya Pak Menteri ya. Baik. Ya, silakan. Oke. Di luar GBK ada beberapa spot lain yang juga diperuntukkan untuk kegiatan olahraga. Salah satunya adalah lapangan softball. Namun ada di salah satu event yang akan digelar pada akhir pekan ini, pada minggu ini, mengambil tempat di sana. Dan ini juga ramai dikeluhkan mengapa sarana olahraga lapangan softball bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar olahraga seperti festival musik. Sebenarnya bagaimana peruntukannya? Ya, kan seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan membangun GBK sejak zaman Presiden Soekarno sampai dengan sekarang itu adalah fasilitas olahraga. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan seperti yang di tempat-tempat lain juga memungkinkan untuk digunakan untuk yang non olahraga. Hanya saja olahraga harus menjadi prioritas. Kalau kegiatan olahraga tidak ada, ya silahkan pengelola punya kebijakan lain karena mereka sebagai BLU. Tapi jangan kegiatan yang non olahraga mengalahkan kepentingan untuk olahraga. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan peruntukan Gelora Bung Karno itu sendiri. Jadi memang kita butuh. Nah nanti kalau sudah selesai pembangunan hall basket kita yang sekarang ini daya tampungnya sekitar 16.500, yang persis di seberang kantor kami ini, ya silahkan itu juga bisa digunakan karena pertandingan basket internasional yang dilakukan di situ, sementara yang lain kan ada pilihan. Sebenarnya kita kan ada pilihan stadion lain. Ini bukan hanya kegiatan yang non olahraga, kegiatan Piala AFF pun yang akan kita jalani. Terpaksa teman-teman dari PSSI mencari penggantinya. Kemarin Pak Sekjen sudah memberitahu saya melalui WhatsApp ada 3 pilihan. Patriot Bekasi, kemudian JIS Jakarta, atau Pakansari di Bogor.
Nah kalau itu ya silahkan aja. Jadi kegiatan olahraga bahkan sepak bola pun tidak bisa menggunakan itu karena dalam keadaan sedang direnovasi. Apalagi yang non olahraga. Oke, oke. Pak Menteri, di negara-negara lain sebenarnya penggunaan stadion olahraga untuk event-event di luar olahraga seperti festival musik, konser, dan lain sebagainya itu hal biasa. Namun dalam pelaksanaannya minor terjadi pelanggaran ataupun juga kerusakan. Tapi di Indonesia, ya Pak Menteri juga tahu dan menyadari bahwa di beberapa event di tahun-tahun sebelumnya, salah satunya mungkin di GBK ada festival musik yang berakibat pada kerusakan rumput GBK dan itu sangat disayangkan. Mengapa di Indonesia ini bisa terjadi? Apa yang salah? Manajemennya atau seperti apa? Ya, saya kira memang cara-cara yang dilakukan di luar negeri itu harus ditiru oleh event organizer yang ada di kita dan itu harus dijaga ketat oleh pengelola dari stadion. Bukan hanya di GBK, kan ada banyak stadion kita di berbagai kota, itu harus dijaga betul. Misalnya saya mendapatkan keluhan pada saat di Stadion Madia itu kan khusus untuk atletik. Kalau begitu selesai, itu mereka harus membersihkan paku dan lain sebagainya. Padahal anak-anak kita kan yang latihan tuh atletik di situ, dan pasti bersentuhan langsung dengan apa namanya, dengan lapangan itu. Ada yang harus membersihkan, selalu banyak ada paku-paku dan lain sebagainya. Nah ini saya kira dari pengelola itu harus memperketat betul. Boleh menggunakan, tetapi persyaratannya harus ketat. Dan dia tidak boleh merusak, terutama rumput. Sebab rumput ini begitu dia rusak dan kemudian direnovasi itu berbulan-bulan butuh untuk menumbuhkan kembali rumput sesuai dengan standar. Dan FIFA dalam hal ini mereka sangat ketat dengan standar. Dia tidak mau main-main dengan standar lapangan, dengan standar stadion. Makanya secara reguler FIFA itu datang ke Indonesia menginspeksi tentang kondisinya. Nah, catatan terakhir mereka itu harus segera. Tadinya saya berpikir perbaikan-perbaikan ini nanti saja kira-kira akhir tahun atau awal tahun gitu ya. Tetapi FIFA tidak mau seperti itu. November harus sudah masuk. Bahkan Oktober tadinya mintanya mereka. Pekerjaan-pekerjaan renovasi itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Jadi saya sih hanya melakukan apa yang sudah menjadi komitmen kita, karena kita ada perjanjian dengan FIFA. Nah kalau toh juga akhirnya FIFA membolehkan silahkan dipakai dulu, ya saya juga nggak ada masalah. Tetapi saya kurang yakin atau tidak yakin kalau FIFA mengizinkan lapangan yang sudah dipersiapkan untuk Piala Dunia boleh digunakan untuk kegiatan lain. Makanya lebih baik saya bicara seperti ini sehingga bisa mencari alternatif tempat lain ketimbang mengharapkan sesuatu yang sangat sulit untuk diizinkan oleh FIFA. Nah, mencari alternatif tempat lain itu, ini yang juga menjadi poin penting. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan sudah ada evaluasi atau catatan kerusakan yang diakibatkan dengan adanya event-event di luar olahraga di stadion-stadion atau sarana olahraga kita, sehingga memang dibutuhkan kalau memang kita sangat gencar sekali mengadakan konser-konser atau festival musik, harus membuat satu lokasi atau satu tempat yang memang peruntukannya tepat untuk konser musik, bukan mungkin di tempat olahraga seperti GBK dan juga lain sebagainya. Dan ini juga berhubungan dengan kapasitas, karena mungkin pemilihan GBK karena kapasitasnya besar, di tempat-tempat atau lokasi lain hanya menampung di bawah 18.000 penonton. Nah, bagaimana koordinasi mungkin Pak Menteri untuk menyampaikan ke pihak-pihak lain untuk bisa membangun sarana atau tempat yang memang peruntukannya tepat untuk festival musik? Ya, saya kira ya silahkan saja ya, karena itu juga bukan domain kita. Ya, saya hanya kalau misalnya seperti PSSI akan menggelar kejuaraan sepak bola, pertandingan sepak bola, saya sudah sarankan mereka minta persetujuan di 3 tempat itu, silahkan saja. Saya kira
di sekitar Jakarta ini kan banyak pilihan, ada JIS, ada Pekansari, ada Patriot di Bekasi, cukup kapasitasnya sih puluhan ribu itu saya kira. Oke. Itu juga bisa menjadi pilihan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected. Semuanya memang untuk kenyamanan bersama sehingga tidak ada celah yang buruk di mata dunia terhadap penyelenggaraan event, khususnya mungkin event olahraga di Indonesia. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya berbincang bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.